Sus. Eh, Gimana kabar ibu pagi hari ini? Ya ibu, kenalkan, saya perawat Tasya. Ibu bisa panggil saya Sus Natasya ya. Saya mahasiswi perawatan dari UPN Veteran Jakarta, Bu. Nah, saya bertugas di sini pada pagi hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang, Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan sering ketemu sama saya. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Nama saya Putih Sus. Oke, kalau Ibu lebih sukanya dipanggil apa? Putih aja Sus. Oke, Ibu Tia ya. Oke. Ibu gimana kabarnya pagi hari ini? Apa yang dirasa? Saya sedang sedih Sus. Oke, kalau begitu bagaimana kita berbicara tentang masalah yang Ibu alami saat ini. Nah, untuk tujuannya itu supaya Ibu tahu nih masalah saat ini dan biar Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Sus. Baik, untuk waktunya kira-kira Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau misalkan kita 15 menit saja? Apakah Ibu bersedia? Iya Sus. Oke, untuk tempatnya enaknya kita berbicara di mana Ibu? Maunya? Sini aja Sus. Oke, baik. Sekarang Ibu bisa menceritakan bagaimana yang sedang Ibu alami saat ini dan mengapa Ibu sedih. Saya marah pada Tuhan Sus. Saya tidak mau sholat. Saya tidak mau melakukan ibadah kepada Tuhan lagi Sus. Saya sudah tidak berguna lagi. Oke, coba Ibu ceritakan bagaimana mengapa Ibu tidak mau sholat dan tidak mau beribadah seperti dulu lagi. Setelah kejadian kebakaran di rumah saya Sus, dan saya juga kehilangan suami dan kedua anak saya. Oke, selain itu, apakah ada faktor yang membuat Ibu tidak mau sholat lagi atau mau beribadah kepada Tuhan lagi? Saya sekarang tidak berguna lagi karena tidak ada keluarga di samping saya Sus. Oke, Ibu bisa ceritakan tentang keyakinan Ibu terhadap Tuhan dan agama Ibu. Apa yang membuat Ibu tidak dekat dengan Tuhan? Apakah karena Ibu sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan? Gimana tentang keyakinan Ibu kepada Tuhan dan agama Ibu, dan apa sih yang membuat Ibu merasa tidak dekat dengan Tuhan lagi? Apakah karena Ibu merasa kayak tidak percaya kepada Tuhan ya, karena mungkin Ibu bisa merasa kehilangan dan itu yang bikin Ibu merasa kalau Tuhan itu tidak adil. Saya dulu yakin adanya Tuhan Sus, dan saya selalu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan agama. Tetapi setelah kejadian tersebut, saya rasa saya tidak percaya lagi akan adanya Tuhan Sus, karena Tuhan tidak adil pada saya, dan saya merasa agama tidak sama dengan saya yang saya yakini. Karena setahu saya agama Islam itu membawa ketenangan dan ketentraman. Namun Islam di dalam hidup saya itu tidak ada, malah penderitaan. Oke, jadi itu ya yang membuat Ibu merasa tidak percaya Tuhan lagi dan merasa kalau Tuhan itu tidak adil pada Ibu ya. Lalu waktu Ibu dulu mengalami musibah kebakaran rumah tersebut, kepada siapa Ibu menceritakan kejadian itu jika tidak pada Tuhan? Saya selalu memendam perasaan itu sendiri Sus, dan saya mau menceritakan kepada siapa-siapa termasuk pada Tuhan. Kira-kira Ibu tahu tidak keraguan jika Ibu lebih banyak menyendiri dan bahkan tidak kepada Tuhan itu apa? Tidak tahu Sus. Menurut saya jika saya menyendiri itu membuat saya sedikit lebih nyaman Sus. Benar, mungkin kalau sendiri itu Ibu bisa merasa lebih nyaman ya, tetapi jika Ibu bersikap seperti itu terus-menerus, itu pasti akan Ibu merasa sendirian dan bosan, apalagi Ibu tidak dekat dengan Tuhan. Dan Ibu juga tidak pernah mendoakan suami dan anak Ibu. Nah, mungkin langkah baiknya Ibu coba untuk sadar ya, dan Ibu mulai belajar bersyukur dan menerima kenyataan dengan ikhlas atas kehilangannya suami dan anak Ibu. Dan Ibu juga harus banyak berdoa kepada Tuhan dan selalu mendoakan keluarga Ibu. Pastinya Ibu juga harus merasakan ketenangan dalam diri Ibu.
Ya sus, saya akan mencoba melakukan itu sus. Bagus Bu. Sekarang Ibu sudah tahu kan apa keuntungan dari ikhlas, bersyukur dan berpikir positif dan harus mendekatkan diri pada Tuhan? Ya sus. Oke. Baik Ibu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sedikit dengan saya? Apakah Ibu merasa sedikit lebih lega? Ya sus, sedikit lebih lega sus. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Mungkin bisa Ibu sebutkan ya keuntungan dari berpikir positif, bersyukur dan mendekatkan diri pada Tuhan. Keuntungannya hidup bisa tentram dan ketenangan dalam diri. Kerugiannya bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup sus. Bagus, Ibu sudah ada kemajuan ya. Oke. Baiklah, Ibu tadi sudah bercerita ya alasan mengapa Ibu tidak menerima kenyataan dan ikhlas atas kehilangan suami dan anak Ibu ya. Baik, tadi kan Ibu sudah bercerita ya kepada saya mengenai Ibu yang tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa ikhlas ya. Ibu sekarang sudah mengetahui caranya untuk bersyukur, berpikir positif ya. Nah, bagaimana jika pertemuan selanjutnya akan saya ajari nih bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dan cara untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Bagaimana, apakah Ibu setuju? Baiklah, saya rasa cukup Ibu ya perbincangan kita untuk pertemuan kali ini. Bagaimana kalau selanjutnya kita belajar mengenai yang tadi Ibu ya? Ibu setuju ya? Oke, kalau begitu kita tulis jadwalnya Ibu ya di sini. Jadwal ini harus diisi setiap saat Ibu melakukan aktivitas dan mengetahui perkembangan Ibu. Oke, nanti Ibu tulis di sini ya Ibu ya. Oke. Oh iya Ibu ya, untuk pertemuan selanjutnya Ibu bisa tulis lagi kegiatannya di sini ya. Oke. Oh iya Bu, enaknya kira-kira kita besok berbincang-bincang lagi jam berapa? Jam 8 sus. Jam 8 pagi ya, baik. Kita akan berjumpa lagi jam 8 pagi besok Ibu ya. Untuk tempatnya, kira-kira Ibu mau di mana nih enaknya? Apa mau di sini aja? Oke, di sini ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Ibu ya, permisi. Ya sus, terima kasih sus. Sama.